Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 pengantar ekonomi makro, beranggotakan saya sendiri Elizabeth Tambunan dan kedua teman saya Gracia A. Manalu dan Muhammad Rafi Fahreji. Sebelumnya kami akan memaparkan isi presentasi kami yang sudah kami diskusikan, yaitu perdagangan internasional dan pendapatan nasional keseimbangan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kami yang pertama, yaitu A. Menganalisis iklan yang informatif dan pervasif sebagai dampak adanya persaingan. Iklan informatif dan iklan pervasif memiliki perbedaan yang signifikan dalam tujuan dan cara berkomunikasi dengan target market. Yang pertama, iklan informatif. Iklan informatif memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan ini berfokus pada memberikan pengetahuan tentang produk seperti cara penggunaan, kelebihan dan kekurangan, serta informasi lain yang relevan. Tujuan iklan informatif adalah untuk membentuk permintaan pertama dan memperkenalkan produk baru ke pasar. Sedangkan iklan pervasif adalah iklan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau membujuk konsumen untuk melakukan sesuatu atau membeli produk yang ditawarkan. Iklan ini berfokus pada mengajak masyarakat untuk membeli produk dengan cara mengajak mereka untuk memperhatikan produk, mengajak mereka untuk membeli produk, dan mengajak mereka untuk menggunakan produk. Iklan yang informatif tersebut. Yang pertama, iklan yang menyajikan informasi produk. Yang kedua, iklan yang menyajikan informasi harga dan promo. Yang ketiga, iklan yang menyajikan informasi cara penggunaannya, serta yang terakhir adalah iklan yang menyajikan informasi keuntungan. Sedangkan contoh iklan yang pervasif adalah iklan yang dapat dijumpai di mana-mana dan menembus segala aspek kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh McLuhan bahwa teknologi memiliki sifat pervasif, seperti teknologi tersebut ada di mana-mana dan menembus segala aspek kehidupan manusia. Contoh lainnya adalah iklan yang dapat ditemukan di berbagai media seperti internet, televisi, radio, maupun di jalanan. Nah, dalam contoh-contoh di atas, iklan yang informatif dan pervasif dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh informatif dan pervasif memiliki dampak yang signifikan dalam persaingan, terutama dalam mempengaruhi perilaku konsumen dan membangun citra merek. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat diidentifikasi. Mempengaruhi persepsi konsumen, membentuk citra merek, mempengaruhi keputusan pembelian, mempengaruhi perilaku konsumen, mempengaruhi keputusan konsumen dalam jangka panjang, mempengaruhi keputusan konsumen melalui taktik pemasaran, mempengaruhi keputusan konsumen melalui data dan analitik konsumen, mempengaruhi keputusan konsumen melalui personalisasi dan segmentasi, dan yang terakhir mempengaruhi keputusan konsumen melalui persaingan. Dalam persaingan, iklan informatif dan pervasif memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen dan membangun citra merek. Iklan dapat membentuk persepsi konsumen terhadap merek, mempengaruhi keputusan konsumen, dan mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal mempercepat keputusan pembelian. Iklan yang persuasif dan informatif dapat memberikan informasi tentang keunggulan produk, fitur unik, atau manfaat yang dapat diperoleh, sehingga konsumen cenderung memilih produk yang memiliki pesan yang kuat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Penentuan belanja iklan monopolis optimal. Penentuan belanja iklan monopolis optimal merujuk pada proses di mana sebuah perusahaan yang beroperasi dalam situasi monopoli atau memiliki pangsa pasar yang sangat besar menentukan beberapa banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk kegiatan pemasaran dan iklan agar mencapai tujuan bisnisnya dengan efisien. Tujuan dari penentuan belanja iklan monopolis opsional adalah untuk memaksimalkan pengembalian investasi dari setiap dolar yang dihabiskan untuk iklan, serta untuk mencapai tujuan
jangka panjang dan jangka pendek perusahaan, seperti meningkatkan penjualan, mempertahankan pasar, atau memperkuat kesadaran publik. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam analisis penentuan belanja iklan monopolis optimal, yaitu tujuan perusahaan, pangsa pasar, efektivitas iklan, elastisitas permintaan, anggaran, dan ketersediaan sumber daya. Dampak dari penentuan belanja iklan monopolis optimal. Yang pertama ada penguatan kesadaran merek, kesulitan persaingan, peningkatan penjualan, dampak pada konsumen, keuntungan finansial, regulasi, dan kepatuhan. Dan selanjutnya kita masuk ke menganalisis struktur pasar dan periklanan. Analisis struktur pasar. Analisis struktur pasar adalah suatu penganalisasian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, serta karakteristik pasar. Keberhasilan usaha perusahaan dapat ditentukan oleh ketetapan strategi pemasaran yang diterapkannya dengan dasar memperhatikan situasi dan kondisi dari analisis pasarnya. Dalam menganalisis pasar, perusahaan perlu meninjau jenis pasar, produknya, motif dan perilaku, segmen pasar, dan penentu sasaran pasarnya. Masalah yang perlu dianalisis dalam pasar ialah besarnya pasar, ruang lingkup pasar, struktur pasar, serta peluang-peluang pasar. Terdapat 10 tujuan dari analisis struktur pasar, yaitu yang pertama, mengenal lingkungan pasar. Yang kedua, mengenal tipe-tipe pasar. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pasar. Yang keempat, menentukan keputusan yang tepat. Yang kelima, menghadapi para pesaing. Yang keenam, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Yang ketujuh, membuat program dalam bidang pemasaran. Yang kedelapan, mengenal ciri-ciri pasar. Yang kesembilan, memahami permintaan pasar. Dan yang terakhir, ialah mengidentifikasi peluang. Keuntungan perusahaan dalam melaksanakan analisis di dalam rangka menggiatkan penjualan barang-barangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah perusahaan akan dapat meningkatkan omset penjualan barangnya. Yang kedua, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan produksinya. Yang keempat, efisiensi model perusahaan dapat ditingkatkan. Yang kelima, piutang-piutang perusahaan waktunya akan dapat diperpendek. Yang keenam, barang-barang perusahaan yang bersangkutan akan dapat menjadi lebih terkenal. Tingkat frekuensi para konsumen atau para pembeli di dalam membeli suatu barang ditandai dengan sering atau tidaknya membeli barang dan tergantung kepada tingkat konsumsinya barang tersebut. Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dalam pembelian barang ada 6. Yang pertama ialah faktor umur konsumen, yang kedua faktor selera konsumen, yang ketiga faktor pendapatan konsumen, yang keempat faktor agama konsumen, yang kelima faktor budaya konsumen, dan yang keenam ialah faktor banyaknya keluarga dari konsumen tersebut. Sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi analisis struktur pasar ialah ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, keuntungan bisnis, struktur biaya perusahaan, saluran distribusi, tren pasar, serta faktor kesuksesan bisnis. Terdapat beberapa langkah dalam menganalisis struktur pasar. Yang pertama ialah menentukan pasar relevan. Yang kedua ialah mengidentifikasi segmen pasar. Yang ketiga adalah analisis permintaan pasar. Yang keempat adalah analisis penawaran pasar. Yang kelima adalah analisis persaingan. Dan yang keenam adalah analisis lingkungan makro. Lalu kita akan memasuki metode yang digunakan dalam menganalisis struktur pasar. Yang pertama itu ada FGD atau Focus Group Discussion. Metode ini melibatkan diskusi kelompok kecil dari beberapa konsumen yang mewakili target pasar tertentu. FGD membantu dalam mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, preferensi, serta persepsi konsumen terhadap suatu produk atau layanan tertentu. Pendekatan ini sangat efisien saat diperlukannya data dari kelompok-kelompok konsumen spesifik. Yang kedua ada Survey Market Research. Survei merupakan metode yang umum digunakan untuk mendapatkan gambaran luas tentang pengalaman konsumen saat menggunakan atau membeli suatu produk. Dengan pertanyaan yang terstruktur, survei dapat membantu perusahaan untuk mengumpulkan data kuantitatif yang dapat diolah secara statistik dan memberikan pandangan menyeluruh tentang preferensi konsumen tersebut. Yang ketiga ada Field Trial.
atau uji coba produk. Melakukan uji coba produk secara langsung kepada konsumen merupakan salah satu cara yang efektif untuk menilai respon konsumen terhadap produk atau layanan baru. Uji coba produk ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan produk dan mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna atau konsumennya. Periklanan. Periklanan adalah suatu alat pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk atau layanan. Periklanan juga dikenal sebagai suatu kegiatan promosi yang berperan dalam memperkenalkan produk atau layanan suatu perusahaan kepada konsumen. Iklan dapat mempengaruhi suatu perilaku konsumen serta dapat membantu membangun citra dari sebuah brand atau merek. Iklan biasanya menggunakan kalimat atau teks yang disusun sedemikian rupa agar menarik perhatian calon konsumennya. Nah, terdapat beberapa fungsi dari periklanan, yakni yang pertama ialah informing. Iklan sebagai pemberi informasi kepada para konsumen. Yang kedua adalah persuading. Iklan sebagai alat untuk membujuk konsumen agar mau mencoba produk maupun jasa yang ditawarkan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah reminding. Iklan sebagai pengingat agar suatu brand itu tetap melekat di pikiran konsumen. Yang keempat ialah adding value. Iklan sebagai pemberi nilai tambah bagi suatu merek melalui cara mempengaruhi pandangan konsumennya. Yang kelima adalah assisting. Iklan sebagai pendamping dalam mempromosikan upaya pemasaran lain yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Terdapat beberapa ciri dari sebuah iklan, ialah yang pertama adanya slogan, yang kedua menggunakan kalimat persuasif atau kalimat berupa ajakan, yang ketiga ialah menggunakan subjek orang pertama. Kesimpulan. Pasar memiliki fungsi yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, di antara fungsi pasar yaitu sebagai sarana distribusi, sebagai pembentuk harga, dan sebagai sarana promosi pasar. Setiap perusahaan yang ada harus dapat bersaing dan berusaha untuk mempromosikan barang atau jasa yang lebih menarik dari yang sudah ada. Cara perusahaan memasarkan atau mempromosikan produk juga perlu diperhatikan.